Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom Alaikum, Alaikum Shalom. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini buat kita bingung. Kenapa zaman sekarang ini buat kita bingung? Beredar di grup-grup WhatsApp kebingungan yang menyatakan demikian. Zaman dulu beribadah ke gereja disebut orang saleh. Sekarang di tengah pandemi beribadah di gereja disebut orang salah. Zaman dulu yang terpenting adalah menjaga iman kita. Zaman kini yang terpenting jaga imun, daya tahan tubuh harus kuat. Dulu kalau ada orang bersin, asyik. Lalu ada yang bilang bless you. Sekarang ada orang bersin, asyik. Corona lo gitu. Saudari-saudaraku, zaman kini membuat kita bingung. Suatu kali di tengah kebingungannya, ada seorang katekumen datang kepada saya. Dia mengatakan demikian, Romo, keluarga dan istri saya tidak setuju kalau saya dibaptis. Saya harus bagaimana, Romo? Istri saya minta cerai kalau saya sampai dibaptis. Padahal ada firman, Romo, yang mengatakan, barang siapa mengasihi ayah ibunya, anak-anaknya melebihi daripada aku, ia tidak layak untukku. Saya harus bagaimana, Romo? Dia bingung sekali. Ibu bapak, saudara-saudari, saya menyampaikan demikian. Pak, tidak usah buru-buru untuk dibaptis. Yang penting iman Bapak akan Yesus terus bertumbuh dan keluarga harus tetap utuh. Karena jangan lupa ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk mengasihinya dan mengungkapkan kasih itu dengan mencintai sesama kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan di tengah pandemi ini kita banyak kebingungan yang kita dapatkan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa kena 3 penyakit S ini. Stres, stroke, stop, mati. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri di tengah pandemi, apalagi udah berhimpitan dengan masalah-masalah yang pelik. Masalah keluarga, pendapatan yang tidak bertambah, namun pengeluaran yang semakin bertambah, kena PHK, uang sekolah nunggak, kredit macet, dan lain-lain. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, saudara-saudari, pasti kita akan kena 3 penyakit S tadi. Maka di masa-masa pandemi ini, banyak yang akhirnya senantiasa datang kepada Tuhan. Saudara-saudari bisa lihat dan dengar, setiap kali ada perayaan Ekaristi dimanapun, intensi begitu banyak, permohonan-permohonan doa. Di paroki kita, begitu banyak umat Allah yang memohon doa. Artinya apa? Tidak mengandalkan diri, tetapi mau mengandalkan Tuhan. Ada lagu yang indah sekali yang mengingatkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Saudari-saudaraku, persis sekali
lagu ini connect, nyambung dengan firman Tuhan. Hari ini di tengah segala kebingungan kita, firman Tuhan hari ini menjadi terang untuk kita sekalian. Jangan lagi kita bingung, sebab terang Tuhan hadir kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Romo, firman tadi kan bicara soal barang siapa yang mengasihi ayah ibunya, ia tidak layak untuk aku. Barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki dan perempuan, ia tidak layak untuk aku. Lantas Romo, kita diminta untuk membenci orang tua kita kah? Anak-anak kita kah? Keluarga kita kah? Saudari-saudaraku, firman Tuhan hari ini, teks kalau dibaca tanpa memperhatikan konteks, kita bisa salah tafsir. Hanya comot-comot kitab dari sana sini, ayat dicomot-comot untuk memperkuat argumentasi kita. Mari kita telaah apa maksud Tuhan. Jelas Tuhan tidak mengatakan untuk membenci ayah dan ibu, untuk membenci orang tua dan membenci anak-anak kita. Karena tidak sesuai dengan lagu anak-anak bangsa yang sedari semula ketika masih sekolah minggu sering dinyanyikan. Lagu itu berjudul bukan naik-naik ke puncak gunung. Lagu itu berjudul Satu-satu Aku Sayang Ibu. Kita semua pasti tahu lagu itu, ya kan? Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Menjadi pengikut Kristus bukan harus membenci keluarga, saudara-saudari. Lantas apa yang ingin Tuhan sampaikan? Kita harus memperhatikan yang namanya konteks ketika kita membaca firman Tuhan. Konteks dari kata Latin, kon artinya bersama-sama dan textere artinya menenun. Konteks adalah bersama-sama menenun, memperhatikan berbagai macam aspek yang dimaksud dari firman Tuhan itu. Ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama konteks jauh, yang kedua adalah konteks dekat. Jangan dicampur adukan seperti kita naik metro mini jauh dekat 2000. Tidak, harus dipisahkan saudara-saudari. Konteks jauh di dalam firman Tuhan hari ini adalah mengerti maksud firman Tuhan tadi disampaikan. Konteks jauh dari firman Tuhan hari ini adalah perutusan para murid Yesus. Mereka diutus ke-12 rasul untuk mewartakan kabar sukacita. Dan disampaikan di ayat sebelumnya kalau mereka diutus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Bisa dibayangkan ibu bapak saudara-saudari, ketika orang yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira tetapi masih direpotkan dengan embel-embel keluarga, sungguh sangat sulit. Maka firman Tuhan menjadi jelas dalam konteks jauhnya. Perutusan para murid untuk menjadi pembawa kabar sukacita Tuhan adalah yang pertama dan utama, mengutamakan penyelesaian perutusannya, menunaikan perutusannya, mewartakan kabar sukacita Tuhan. Yang kedua adalah konteks dekat. Konteks dekat adalah kontekstualisasi firman dengan diri kita, dengan hidup kita saat ini, sekarang ini. Konteks dekat firman Tuhan mengajak kita untuk mencintai Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, dan mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka saudari-saudaraku, jangan lagi kita bingung akan sabda Tuhan hari ini. Yesus tidak pernah berkata, bencilah orang tuamu. Sebab tertuang secara persis dan jelas di dalam 10 perintah Allah. Perintah yang keberapa? Hormatilah ayah dan ibumu. Perintah yang ketiga, keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Saudari-saudara, mari di tengah kebingungan kita mau menyerahkan diri
seutuhnya hanya kepada Tuhan. Saya ingin menutup renungan ini dengan satu buah lagu yang mengatakan kalau Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Refrennya aja ya. Kaulah segalanya untukku, Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lain yang ku harap, hanya Kau ya Tuhan. Semoga kita senantiasa mengandalkan Tuhan, setia di jalannya, dan setia menunaikan kehendaknya dalam hidup kita. Amin.